Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, mencermati serangan Paman Sam dan keponakannya ke Irak yang dilakukan pada akhir Februari 2026, yang ditargetkan bahwa Iran akan dapat dikalahkan dalam waktu beberapa hari. Analisa ini sangatlah masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Mengapa? Karena Iran sudah dilemahkan sejak tahun 1979. Karena Iran sudah diembargo lebih dari 47 tahun. Karena itu Iran dalam keadaan lemah ekonomi, lemah politik, lemah teknologi, lemah militer dan persenjataannya. Sehingga ketika Iran diserang oleh Amerika dan Israel di akhir Februari 2026, target selama-lamanya 7 hari dan paling lama 2 minggu itu sangatlah masuk akal dan bisa diterima oleh akal sehat dan oleh para ahli. Namun Allah berkehendak lain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengembargo, mereka melemahkan Iran, namun wallahu khairul makirin, sebaik-baik pembalas makar adalah Allah. Hari ini kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, mengapa Iran tangguh? Mengapa Iran tidak mau takluk dan tidak mau menyerah kepada yang menyerangnya? Menurut Al-Fakir ada 2 alasan. Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, para pemimpin Iran dan para ulama cicit Nabi itu, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa pertolongan Allah pasti datang. Mereka tidak takut dengan kekuatan dunia apapun, kekuatan militer apapun. Mereka hanya takut kepada Allah. Alasan yang kedua adalah Iran sudah mengamalkan satu ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran yang lupa diamalkan oleh negara-negara Muslim dan juga lupa diamalkan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Satu ayat itu adalah Quran, surat Al-Anfal ayat 60. Karena di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 itu secara tegas Allah memerintahkan agar membuat pertahanan, membuat kekuatan militer yang tangguh. Lebih lengkapnya ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa a'iddu lahum mastata'tum, dan siap-siagakanlah untuk menghadapi mereka. Mastata'tum min quwwatin, kekuatan apa saja yang dapat kalian ciptakan, kekuatan apa saja yang kalian bisa mampu membuatnya. Wa min ribatil khair, dari sejak mulai kuda-kuda yang ditambat yang siap siaga untuk bertempur. Di dalam tafsir kontemporer, wa min ribatil khair, yang bisa disiap-siagakan untuk setiap saat diluncurkan, itu adalah rudal-rudal dan jet-jet tempur. Rudal-rudal dan jet-jet tempur itu adalah siap siaga setiap saat bisa diluncurkan. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, namun Allah mengetahuinya. Wa akharina min dunihim la ta'lamun, musuh-musuh yang kalian tidak mengetahuinya, namun Allah mengetahuinya. Hari ini kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, perintah di dalam Quran Al-Anfal ayat 60 itu, perintahnya untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Para ulama sepakat bahwa rudal-rudal dan jet-jet tempur yang diperintahkan untuk dibuat itu bukan untuk menyerang pihak lawan atau pihak musuh, bukan untuk menyerang negara lain, bukan untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa, bukan untuk menjajah dan merebut wilayah negara lain, bukan untuk menguasai sumber daya negara lain dan kekayaan negara lain. Akan tetapi Al-Quran dengan tegas, turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan musuh-musuh yang kalian tidak tahu namun Allah mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahuinya. Hari ini muslimin sidang Jumat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa ayat ini adalah untuk membuat deterrent effect, untuk membuat agar negara yang serakah, negara yang suka menyerang negara lain itu tidak jadi menyerang. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah oleh Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum
wa antum la tudlamun. Dan apa-apa yang kalian infakkan dan apa-apa yang kalian belanjakan untuk membuat jajan tempur dan rudal-rudal itu, yuwaffa ilaikum, akan Allah balas dengan cukup kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak pernah akan dirugikan sedikit pun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan ayat 60 dari Quran surat Al-Anfal. Ayat ini sudah diamalkan oleh Iran sejak 47 tahun yang lalu, dan ini masih terus diamalkan oleh Iran. Seorang ilmuwan muslim, ulama besar, sosiolog muslim, sejarawan dunia akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, bernama Ibnu Khaldun, di dalam kitabnya yang terkenal dengan kitab Muqaddimah, beliau mengatakan inna dawlata idza dhufat quwwatuha, apabila suatu negara lemah kekuatan militernya, tomi'a bihal a'da, akan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara yang serakah. Tomi'a bihal a'da, akan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara asing yang serakah. Wa ta'arudu li ardiha wa amwaliha, wa ta'arudu li ardiha, mereka akan menyerang wilayah negara itu, wa amwaliha, dan akan menguasai kekayaan alamnya, wa amwaliha, dan akan menguasai sumber daya alamnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah yang Maha Tahu karakter manusia yang terkelompok dalam sebuah negara yang serakah. 14 abad yang silam Allah sudah mengingatkan bahwa negara haruslah mempersiapkan diri, kekuatan militernya, agar tidak mudah diserang oleh musuh, dengan tujuan agar menggentarkan musuh sehingga musuh tidak mudah menyerangnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita amati dan kita cermati apa yang diinginkan oleh Iran, hanya satu yang diinginkan oleh Iran. Cita-cita negara Iran itu yang kita dengar dari pemberitaan, jika disimpulkan hanya satu, menjadi negara berdaulat, merdeka, bebas dari intervensi segala negara asing, bebas dari embargo, dan ingin merdeka sebagaimana layaknya negara merdeka lainnya. Islam tidak mengajarkan agresi. Islam mengajarkan kesiapsiagaan agar tidak diintervensi dan diserang oleh negara lain. Kekuatan militer dalam Islam adalah alat untuk menjaga kedaulatan dan perdamaian yang bermartabat agar hidup rukun, damai, sejahtera lahir dan batin. Kisah ini dikemukakan di dalam khutbah ini berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Al-A'raf 76 menegaskan, "Faksusil qasasana allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bahkan di dalam Az-Zumar ayat 27 Allah menegaskan, "La'allahum yatadzakkarun," agar mereka bisa mengambil pelajaran. Pertanyaannya sebagai akhir dari khutbah ini, salahkah jika Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim
menghafalkan Quran surat Al-Anfal ayat 60 sehingga menjadi negara yang merdeka, berdaulat, utuh, tidak diintervensi negara asing. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sulit mengalahkan negara yang pasukan perangnya itu berdasarkan keimanan kepada Allah dengan pedoman iskaliman wa syahidan, iskaliman au syahidan. Mereka mengatakan hidup mulia atau mati syahid. Seperti Iran, andaikan mati pun bertempur melawan Mamarika dan Nasruddin, mereka matinya diyakini akan masuk surga karena mempertahankan agama, mempertahankan kedaulatan, karena Iran adalah pihak yang diserang dan ingin bebas dari penindasan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan negara kita menjadi negara yang berdaulat, utuh, dan tidak diintervensi oleh negara asing. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu